sejumlah orang terjebak di dalam lift stasiun lantaran listrik tiba-tiba padam. Siswi sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat menangis setelah gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional tahun 2026 akibat mati listrik. Sudah beberapa hari ini, warga di Pulau Jawa khususnya mengalami pemadaman yang waktunya tidak sebentar. Bahkan ada yang dari pagi hingga malam. Bukan cuma 1-2 wilayah saja. Ternyata pemadaman itu merata ke Pulau Jawa dan dilakukan secara bergilir. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Dari beberapa sumber mengatakan bahwa jika di beberapa wilayah mengalami pemadaman, kemungkinan besar itu adalah pemadaman bergilir akibat krisis batubara yang saat ini terjadi. Nah, di sini agak unik nih. Di Indonesia itu terkenal dengan listrik yang oversupply. Bahkan di tahun 2025 tercatat hingga 6 gigawatt. Ditambah lagi, batubara juga produk ekspor kita. Tapi, kok bisa krisis? Di mana logikanya? Perlu diketahui dulu bahwa listrik yang oversupply bukan berarti tidak ada pemadaman listrik. Oversupply itu adalah daya listrik yang diproduksi melebihi kebutuhan masyarakat. Tapi justru inilah yang bikin Indonesia sangat rentan terhadap blackout. Karena listrik yang oversupply itu akan terbuang sia-sia karena tidak ada ruang penyimpanan. Ibarat masyarakat itu penumpangnya dan PLTU itu kendaraannya. Penumpangnya cuma 1 orang, maka harusnya menggunakan motor aja udah cukup. Tapi karena oversupply, maka yang digunakan bukan motor, tapi truk. Dayanya memang jauh lebih besar, lebih roso. Tapi ingat bahwa bahan bakar untuk mesin truk itu juga lebih boros daripada mesin motor. Dan bahan bakar inilah yang jadi persoalan. Karena untuk memenuhi surplus itu harus menggunakan batu bara dengan jumlah yang lebih banyak. Loh, kalau surplus dan bikin boros, kenapa nggak kurangnya aja pasokan listriknya, Bang? Tidak semudah itu, Barguso. Penyebab kita tidak bisa mengurangi pasokan listrik adalah persoalan krisis di tahun 1998. Pada krisis 98, semua negara ingin ekonominya cepat pulih. Kebijakan-kebijakan dilakukan untuk mengembalikan kondisi. Salah satunya adalah kebijakan agar investor luar negeri mau menginvestasikan dananya ke Indonesia untuk membangun pembangkit listrik. Salah satu skema yang punya dampak besar adalah take or pay. Apa itu take or pay? Yaitu skema yang mewajibkan PLN membeli listrik dari pembangkit swasta, baik yang bisa mereka serap ke konsumen ataupun tidak. Jadi tidak peduli itu mau berguna atau tidak, yang penting beli dari swasta, biar ekonomi jadi stabil. Harusnya sih begitu. Tapi justru ini membuat negara merugi dan hutang pun menumpuk. Masalahnya sejak masa-masa itu, Indonesia membeli listrik ke swasta bukan dengan rupiah, tapi dengan dolar. Sedangkan makin hari dolar makin naik, yang tadinya tahun 2000-an dolar itu 9.000, sekarang jadi 19.000. Hutang bukan berkurang, justru naik karena harus dibayar pakai dolar. Orang desa mah memang nggak pakai dolar, tapi ujung-ujungnya warga desa akan kena tanggungan utang negara yang ujung-ujungnya dibayar pakai dolar. Masalahnya, sampai saat ini roda belenggu itu masih dilanjutkan bahkan saat kepemimpinan Pak Jokowi. Pada 2015, Presiden Jokowi tetap meluncurkan mega proyek pembangkit listrik dengan daya hingga 35 gigawatt. Masalahnya, itu bukan energi yang terbarukan seperti PLTP yang pernah kita bahas kemarin, melainkan menggunakan energi kotor seperti batu bara. Diperkirakan PLN akan merugi sekitar 3 triliun per gigawatt listrik yang tidak terpakai. Dan karena oversupply 6 gigawatt per tahun, maka kerugian PLN bisa lebih dari 18 triliun hanya dalam waktu 1 tahun. Bahkan, total tanggungan negara di 2024 mencapai 44 triliun. Tapi kayaknya sih 44 triliun tidak ada apa-apanya dibanding dana untuk makan bergigi gratis. Kemarin aku post ini di Twitter dan banyak yang komen, "Bang, kita kan negara eksportir batu bara. Kalau sudah ekspor artinya kan batu bara melimpah. Kok bisa krisis?" Kita akan masuk ke pembahasan favoritku, yaitu metalurgi. Dalam pembuatan baja, ada satu bahan utama yang membuat besi biasa dan baja itu berbeda, yaitu penambahan zat karbon. Dari mana karbon didapatkan? Salah satu yang paling umum adalah dari batu bara. Namun perlu diketahui bahwa tidak bisa asal menggunakan batu bara, karena ada 3 jenis batu bara yang fungsinya beda-beda.
Grade tertinggi ada antrasit. Ini jenis batu bara yang memiliki karbon tertinggi. Makin banyak karbon, maka kalorinya juga akan semakin banyak. Grade di bawahnya ada bituminus dengan kadar karbon sekitar 60-80%, dan inilah yang dipakai untuk PLTU. Dan yang paling rendah ada lignite dengan warna cenderung coklat dan kadar karbon yang paling sedikit. Jadi tidak semua batu bara itu oke untuk PLTU, karena jika menggunakan antrasit, maka biaya akan membengkak dan tidak efisien. Sedangkan lignite kurang diminati karena panas yang dihasilkan tidak sekonsisten bituminus. Lalu yang diekspor Indonesia itu jenis apa? Justru yang diekspor Indonesia adalah jenis bituminus. Nah loh, kenapa malah jenis bituminus untuk PLTU yang diekspor? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Pernah Pak Jokowi di-spam telepon oleh para menteri, kepala negara, dan presiden di negara lain karena Indonesia pernah stop ekspor batu bara selama beberapa minggu. Masalahnya, batu bara Indonesia itu bukan sekedar barang dagangan. Tidak, batu bara itu adalah alat geopolitik. Aku tahu bahwa kita semua pasti punya pemikiran yang sama. Jangan takut sama negara lain. Sumber daya negara kita hanya kita sendiri yang boleh menikmati. Aku setuju dengan itu. Tapi kalau kita paham soal politik, maka kita tidak bisa melakukan itu. Ah, sok-sokan politik kau. Lo ingat bahwa kita harus paham dan melek soal politik. Semakin kita enggan paham soal politik, maka kita lebih mudah dibohongi oleh penguasa, semakin mudah diadu domba, dan semakin mudah kita dijadikan bidak catur oleh orang lain. Aku tidak membela presiden ya, tapi kalau kita sendiri yang jadi presiden, kita akan kebingungan juga. Soalnya kalau batu bara kita stop, maka ingat bahwa negara lain bisa balas stop komoditi ke Indonesia. Masalahnya banyak komoditas yang cuma bisa diimpor dari luar. Kalau komoditas itu di stop oleh mereka, maka nanti berdampak pada industri dan pekerjaan-pekerjaan jutaan warga Indonesia. Akhirnya, industri dan pekerjaan bisa terhenti. Orang-orang kena PHK dan kehilangan pekerjaan mereka. Muncullah pengangguran lebih banyak. Kalau udah gini nanti akan banyak orang yang teriak, mana 19 juta lapangan pekerjaannya? Ya juga ya, mana ya? Ya padahal pemerintah cuma ikut keinginan warganya buat stop ekspor batu bara saja. Tapi dampaknya justru jadi luar biasa. Dan hal itu memang wajar dilakukan oleh semua negara, yaitu menggunakan ekspor bukan untuk alat perdagangan, tapi untuk alat diplomatik. Ini juga yang membuat hubungan antar negara stabil dan minim konflik. Soalnya kalau mau berkonflik, mereka harus pikir-pikir, karena negara satu sama lain itu sangat bergantung. Secara tidak langsung, apa yang kita ekspor dan apa yang kita impor itu bisa mencegah konflik suatu negara. Serta masalah ketiganya adalah batu bara yang dijual ke luar negeri itu harganya jauh lebih tinggi daripada dijual di dalam negeri. Ingat bahwa tambang batu bara itu tidak sepenuhnya dikelola negara. Banyak tambang yang dikelola swasta seperti Grup Adaro, Bumi Resources, dan Bayan Resources. Dan mereka pun punya hak untuk mencari keuntungan, yaitu dengan cara ekspor ke luar negeri. Jadi walaupun produksi batu bara Indonesia itu masif, jangan bangga dulu. Ada swasta yang juga mengelolanya. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka itu cuma pengusaha. Kalau mau ya salahkan rupiahnya, kenapa kok sampai 19.000? Logikanya, kenapa harus jual ke rupiah yang lebih murah, padahal kalau dijual dengan dolar akan jauh lebih untung. Jadi intinya adalah selain kita harus bergelut dengan yang namanya take or pay, kita bergelut dengan batu bara untuk ekspor dan kita bergelut dengan harga. Tidak semua negara yang punya barang melimpah itu tidak bisa krisis karena barangnya sendiri. Contoh aja Amerika dengan minyaknya. Bang mau tanya, lalu kenapa kita tidak pasang panel surya atap aja bang? Kalian masih percaya sama PLN soal panel surya? Really nugget?